Sama kayak ngomongin masalah manajer VTuber atau VTuber. Oh, manajer VTuber atau VTuber boleh tolong jawab sebenarnya apa sih peran manajer dari seorang VTuber? Apakah memantau 24/7 gitu? Kalau ada acara kemana selalu ikutin kah atau gimana? Di sini kita bisa minta jawaban dari Renaldi Putra karena kebetulan si Renaldi Putra ada di sini ya. Tapi karena di sini Renaldi Putra hilang, udah ada di sini dari VR Cama ya, sahabat kita VR Cama, orang-orangan ya, orang-orangan itu. Ini ringkasan video manajer VTuber itu ngapain aja gitu ya. Ini sempat dibahas Eno. Ini kami yang ngebahas, ini masih di kontrakan lama nih, masih di kontrakan sempit ya. Seorang manajer VTuber menghubungkan talent sama brand, itu jelas. Jadi transaksinya itu tidak langsung sama VTubernya, tapi lewat tangan kedua dulu, lewat manajer. Karena kalau lewat VTuber langsung takutnya nggak kehandle. Butuhnya manajer di sini buat ngingetkan dia, buat menjaga kerahasiaan identitas si VTuber dan lain-lain. Terus support mental ini iya dan enggak sebenarnya. Support mentalnya itu kalau menurutku sebatas kayak supaya orang ini mau kerja. Kalau misalnya dapat sponsor, dipastikan sponsor itu dikerjakan, bukan malah asik pacaran, bukan malah asik nge-stream yang lain, atau bahkan asik menjadi menjadi apapun itulah, setidaknya supaya kalau dapat deals itu dikerjakan. Habis itu yang ketiga di sini bantu bikin rencana konten. To be honest ini enggak terlalu iya. Apakah boleh manajer VTuber bisa membantu untuk rencana konten? Bisa. Tapi itu adalah tugasnya content manager atau tugasnya content planner, bukan tugasnya manajer. Manajer boleh ngebantu aja. Tapi sekali lagi, ini semua tergantung sama VTubernya itu sendiri. Bagaimana deals mereka. Terus habis itu ini penting, public relation and networking. Ini juga tugasnya manajer. Kalau public relation biar nggak blunder, atau misalnya biar dapat teman baru atau dapat sahabat collab baru, bisa networking. Apakah VTuber yang nggak bisa networking sendiri atau nggak boleh networking sendiri? Agak tolol kalau misalnya itu dibilang iya, tapi ya bisa aja dibantu sama manajer. Ini bisa dibantu manajer. Tantangan menjadi, ya ini salah kaprah jelas. Konflik personal, ini masalah jadi manajer VTuber. Yang ditakutkan dari manajer VTuber yang kebanyakan beredar adalah mereka ini beberapa itu bisa menjadi tidak profesional, bisa menjadi bias. Terus ada juga yang demi Meki, ngerti nggak maksudku? Bukan cuma clash sama talent, bukan cuma clash sama talent, tapi di sini jatuhnya kayak baper, jadi cinta-cintaan. Salah nggak jatuh cinta? Enggak. Jatuh cinta itu nggak pernah salah. Kayak seperti perasaanku kepada Adele. Apakah dengan aku jatuh hati dengan Adele itu adalah kesalahan? Intinya kayak gini. Intinya ya itu konflik kayak gitu. Tahu-taunya bawa-bawa hati. Kayak aku jadi jatuh cinta sama dia, aku jadi suka sama dia gitu. Orang benerannya ya. Tapi ya terserah. Itu sekali lagi urusan hati. Dan tinggal dikendaliin aja. Nah, skill yang harus dipunyai VTuber ya bener, public speaking, riset analisis. Sebenarnya ini enggak juga. Sebenarnya ini enggak juga, karena tugasnya ini ada job desk-nya sendiri. Dan kreativitas enggak juga. Tapi ya udah gitu, kayak setidaknya dia bisa membantu. Dan tipsnya kalau kamu mau jadi talent VTuber atau talent manager dari apapun, jangan gampang baperan, jaga profesionalitas. Oke? Pada dasarnya kerjaannya manajer tuh pembantu, tapi pembantunya ya bukan ngebantu sepenuhnya, ngebantu sebisanya. Tapi bisanya harus banyak. Manajer ada kemungkinan lebih besar ke arah parasosial dibandingkan viewer lainnya kah? Ada banget. Terus di sini dia nih ada poin-poin bagus dan lengkap di sini, menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini nih, sejauh mana manajer ini, Pak Biru nanya nih, sejauh mana manajer VTuber harus terlibat sama masalah pribadi? Ya kalau aku jawabnya jelas, agak berat jawabnya. Kalau menurutku pribadi, bantu sebisanya aja ya. Bantu seia-ianya aja. Setidaknya jangan bikin dia bad mood. Abu-abu banget, bener apa yang Biru bilang, abu-abu. Ya yang paling enak tuh ini bener kata Remy. Kalau misalnya butuh nyari ada gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Kel, aku mau seperti anime Saekano. Aku mau dukung Oshi aku sampai sukses dan besar, ujung-ujungnya melupakanku. Enak. Maksudku setidaknya kalau kau dilupakan ketika dia sudah besar, sudah menjadi sangat populer, itu menurutku wajar lah. Artinya kan dia emang udah nggak cocok atau tidak sejalan lagi sama kau. Jadi apakah salah? Ya nggak masalah juga sih. Tapi ya udah sih, kayak aku peduli. Kita udah punya jalan masing-masing. Setidaknya aku tidak akan melupakan orang-orang yang ngebantu aku. Itu yang pertama, kemungkinan besar. Dan yang kedua, ya terima kasih udah menjadi pembelajaran dan bagian dari perjalanan hidup. Kalau kita udah beda jalan, beda visi misi, ya udah terserah gitu. Aku tetap sama visi misiku, kau sama visi misimu aja. Terus yang menarik lagi di sini adalah ada komen dari Inugami. Saya tertarik untuk berdebat masalah ini. Wah, mungkin kalau mau ngobrol bisa sih, Mas.
Inugami ya. Aku akan sangat senang ya ngobrol-ngobrol ria dengan Mas Inugami ya. Salah satu orang yang ku respect di industri perfituberan itu Inugami. Inugami, VR Chama, si Tao, aku juga cukup respect. Remy terutama. Bukan debat ya, itu lebih ke arah ngobrol aja. Karena aku tidak punya argumen yang bisa ku pertahankan karena aku nggak punya argumen apa-apa.